Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di sini hari ini. Saya sangat menghargai itikat baik dari kedua belah pihak. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah untuk datang ke sini, duduk bersama, membicarakan hal-hal yang mungkin terasa berat bagi Bapak Ibu. Tapi justru karena Bapak dan Ibu bersedia hadir, itu menunjukkan bahwa masih ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan bermartabat. Hari ini kita berada di sini untuk menjalani proses mediasi. Ini bukan sidang pengadilan, jadi tidak ada yang kalah atau menang di sini dan tidak ada yang sedang diadili. Sebab mediasi adalah ruang dialog, ruang untuk berbicara jujur, dan ruang untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apakah Bapak dan Ibu sudah merasa cukup nyaman. Jika ada yang perlu dipersiapkan, mohon untuk segera disampaikan kepada saya. Tidak ada? Baik, jika sudah siap, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Hairul Anissa. Saya adalah mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Blora untuk mendampingi proses mediasi ini. Profesi saya adalah mediator bersertifikat dan dalam kapasitas itu saya bertugas membantu Bapak dan Ibu menemukan solusi terbaik untuk perkara ini. Saya ingin Bapak dan Ibu tahu posisi saya di sini netral. Saya tidak berpihak kepada siapapun, saya tidak akan menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah. Tugas saya hanya satu, yakni membantu Bapak dan Ibu berkomunikasi agar berjalan dengan baik. Oke, sekarang saya boleh minta Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, mulai dari yang sebelah kiri. Boleh Bapak sebutkan nama lengkap dan hubungan Bapak dengan perkara ini, santai saja, ini tidak formal. Terima kasih Bapak Ahmad, senang berkenalan dengan Bapak. Dan untuk Ibu di sebelah sana, boleh memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Maya, saya senang kedua belah pihak bisa hadir hari ini. Dan jika ada yang mendampingi, baik itu kuasa hukum maupun pendamping lainnya, boleh juga memperkenalkan diri sebentar. Monggo. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu mediasi, kenapa kita di sini, dan aturan-aturan dasar apa yang harus kita sepakati selama proses ini berlangsung. Tujuan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan termasuk perkara perceraian wajib terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Ini bukan sekedar formalitas Bapak Ibu. Negara percaya bahwa banyak persoalan keluarga bisa diselesaikan dengan cara yang lebih damai sebelum masuk ke persidangan penuh. Jadi tujuan kita ada dua kemungkinan, yakni yang pertama, jika memungkinkan kita coba cari jalan rekonsiliasi. Apakah ada kemungkinan hubungan pernikahan ini bisa diperbaiki? Sebab mediasi adalah kesempatan terakhir untuk itu. Dan yang kedua, jika rekonsiliasi memang tidak bisa, kita bantu agar proses perpisahan ini bisa berjalan dengan baik dan cara yang sebaik-baiknya, tanpa pertengkaran yang melukai, tanpa konflik yang berkepanjangan, dan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama jika ada anak-anak. Saya tidak akan memaksakan solusi apapun, semua keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu. Peran saya hanya memfasilitasi agar komunikasi berjalan lebih lancar. Aturan dasar mediasi. Ada beberapa aturan dasar yang saya minta untuk kita sepakati bersama selama proses mediasi berlangsung. Aturan ini bukan untuk mempersulit Bapak Ibu, justru untuk membuat kita semua nyaman. Yang pertama, berbicara bergantian. Satu orang berbicara, yang lain mendengarkan, tidak ada yang menyela di tengah-tengah orang lain berbicara. Yang kedua, wajib menghormati satu sama lain. Meskipun situasinya berat, kita tetap harus jaga sikap dan kata-kata.
Tidak ada cacian, penghinaan, atau kata-kata yang menyakiti. Yang ketiga, jujur dan terbuka. Mediasi hanya bisa berhasil jika kita berbicara apa adanya. Tidak perlu melebih-lebihkan, tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang penting. Yang keempat, semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia. Apapun yang disampaikan selama mediasi tidak bisa dijadikan bukti di persidangan. Hal ini dijamin oleh pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk berbicara dengan bebas. Yang terakhir, HP mohon dalam mode senyap, dimatikan atau di silent selama proses ini berlangsung. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang keberatan terhadap aturan-aturan ini, Bapak Ibu? Tidak ada, nggih, Bapak Ibu. Baik, karena semua sudah sepakat, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menjelaskan bagaimana proses mediasi ini akan berjalan secara teknis agar Bapak dan Ibu memiliki gambaran yang jelas. Untuk durasi dan jadwal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 24, proses mediasi diberikan waktu paling lama 30 hari kerja sejak penetapan mediator. Untuk hari ini, sesi pertama kita rencanakan berlangsung sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jika dalam satu sesi belum selesai, kita bisa jadwalkan pertemuan berikutnya. Untuk alur sesi hari ini ada 3, yakni sesi gabungan atau joint session, di mana Bapak dan Ibu duduk bersama dalam satu ruangan, masing-masing diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan keinginan secara bergantian. Yang kedua, ada sesi terpisah atau kaukus jika diperlukan. Jika ada hal-hal yang lebih nyaman dibicarakan secara privat, saya akan menemui Bapak dan Ibu secara bergantian di ruang terpisah. Dan ini sepenuhnya opsional. Yang ketiga, perumusan kesepakatan. Jika tercapai titik temu, kita tuangkan dalam dokumen akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada hak para pihak selama mediasi. Bapak dan Ibu berhak didampingi oleh kuasa hukum masing-masing selama proses mediasi. Yang kedua, Bapak dan Ibu berhak meminta waktu istirahat atau jeda jika merasa kelelahan atau membutuhkan waktu untuk berpikir. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu berhak untuk mengakhiri mediasi ini kapan saja jika merasa tidak bisa dilanjutkan, meskipun tentu saya berharap kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Satu hal yang penting di sini, jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dikuatkan melalui akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh majelis hakim. Akta ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Jadi ini sangat serius dan mengikat secara hukum. Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, mediator, dalam kutipan ini adalah saya, akan membuat laporan kepada majelis hakim bahwa mediasi telah gagal dan perkara akan dilanjutkan ke persidangan sebagaimana mestinya, Bapak Ibu. Itu pun bukan akhir dari segalanya. Apakah sampai sini ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah jelas? Baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita mulai. Saya persilahkan terlebih dahulu Bapak Dani untuk menyampaikan cerita dan keinginan Bapak. Silakan ambil nafas dulu dan mulailah ketika Bapak siap. Silakan Bapak. Audio Jungle.